Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, dikenal bukan hanya sebagai penyebar Islam di tanah Jawa, tetapi juga sebagai sosok dengan karomah yang luar biasa. Karomah ini sering diceritakan dalam legenda dan kisah-kisah masyarakat sebagai tanda keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Suatu ketika, di sebuah desa yang sedang dilanda kekeringan panjang, penduduknya mulai kehilangan harapan. Tanah yang dulu subur menjadi retak-retak, sungai mengering, dan tanaman mati di ladang. Tidak ada setetes hujan pun yang turun selama berbulan-bulan. Penduduk desa berkumpul di balai desa. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan keputusasaan. Mendengar kesulitan yang dialami rakyat, Sunan Kalijaga, yang dikenal bijak dan memiliki kemampuan luar biasa, datang ke desa tersebut, berpakaian sederhana dengan jubah coklat dan sorban putih. Ia berjalan tenang menuju lapangan desa yang luas. Penduduk yang mengenalnya segera mendekat. Penuh harap bahwa kehadirannya akan membawa pertolongan. Dengan senyum lembut, Sunan Kalijaga menenangkan mereka dan berkata, "Janganlah khawatir, Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal." Lalu, ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan doa dengan suara yang dalam dan khusyuk. Doanya melantun dalam bahasa Arab yang indah. Setiap kalimat terasa menggetarkan hati dan membuat udara di sekitar seolah berhenti sejenak. Seketika, awan-awan mulai berkumpul di langit yang tadinya cerah dan kering. Angin berembus pelat, membawa aroma hujan yang segar. Penduduk desa saling memandang dengan mata terbelalak, tidak percaya apa yang mereka saksikan. Tidak lama kemudian, tetes-tetes hujan pertama jatuh. Disusul dengan derasnya hujan yang menghidupkan kembali tanah yang kering. Suara hujan bercampur dengan sorak-sorai dan tangis haru para penduduk. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana karomah Sunan Kalijaga telah mendatangkan berkah di saat mereka merasa nyaris putus asa. Namun, bagi Sunan Kalijaga, semua itu hanyalah manifestasi dari kebesaran dan kasih sayang Allah. Ia mengingatkan penduduk bahwa mukjizat ini bukanlah hasil kekuatannya, melainkan rahmat dari Sang Pencipta. Setelah menurunkan hujan yang sangat dinanti oleh penduduk desa, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain. Kali ini, ia berjalan menuju hutan lebat yang memisahkan desa tersebut dari kerajaan kecil di timur, di mana penguasa setempat dikenal keras kepala dan tidak mudah menerima ajaran baru. Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia tahu bahwa dakwah memerlukan keteguhan hati dan pendekatan yang bijak. Ketika sampai di tepi hutan, Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang penjaga hutan tua bernama Kisura. Kisura dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi dan sering dianggap sebagai pelindung wilayah tersebut. Saat melihat Sunan Kalijaga, Kisura merasa ada kekuatan berbeda dari sosok pria berpakaian sederhana itu. Dengan mata tajam, Kisura bertanya, "Siapakah engkau yang berani melintasi hutan ini tanpa izin?" Sunan Kalijaga tersenyum dengan penuh wibawa, "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang membawa pesan kedamaian dan kebenaran. Aku tidak ingin melawan siapapun, termasuk dirimu, Kisura. Aku hanya ingin menyebarkan ajaran yang membawa manfaat bagi semua makhluk." Kisura mendengus dan memutuskan untuk menguji Sunan Kalijaga. Ia menantangnya dalam adu kekuatan batin, sesuatu yang biasa ia lakukan untuk mengukur lawannya. Namun, berbeda dari yang ia harapkan, Sunan Kalijaga tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Ia justru duduk bersila di tanah dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lembut dan menenangkan. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi hangat, dan suara lantunan itu membawa ketenangan yang luar biasa ke dalam hati Kisura. Tak disangka, air mata Kisura mulai mengalir. Selama bertahun-tahun ia menjaga hutan itu dengan ilmu yang ia pelajari dari berbagai guru. Namun baru kali ini, ia merasakan ketenangan sejati. Dengan suara yang gemetar, Kisura berkata, "Engkau memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang bisa kupahami. Ajarkan padaku, bagaimana aku bisa merasakan kedamaian seperti ini setiap saat." Sunan Kalijaga berdiri, mengulurkan tangan, dan berkata, "Kedamaian itu bukan milikku, Kisura. Ia datang dari Yang Maha Kuasa.
Jika engkau ingin merasakan kedamaian yang sejati, bukalah hatimu dan biarkan cahaya keimanan masuk ke dalamnya. Ki Sura berlutut dan memohon untuk dibimbing oleh Sunan Kalijaga. Sejak hari itu, Ki Sura menjadi salah satu murid setia Sunan Kalijaga dan membantu beliau dalam perjalanan dakwah ke desa-desa lain di sekitar hutan. Kehadiran Ki Sura membuat banyak orang yang sebelumnya takut pada kekuatan penjaga hutan itu, mulai menerima ajaran Islam dengan hati terbuka. Perjalanan Sunan Kalijaga berlanjut hingga ke desa-desa lain di kerajaan kecil tersebut. Di salah satu desa, beliau bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Laras yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita leluhur. Nyai Laras menganggap ajaran asing sebagai ancaman bagi kebudayaan mereka dan enggan mendengar hal-hal baru. Namun, Sunan Kalijaga tidak memaksakan kehendaknya. Ia memilih untuk duduk dan mendengarkan cerita-cerita Nyai Laras, menghormati pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki. Selama berminggu-minggu, Sunan Kalijaga dan Nyai Laras sering bertukar cerita, dari kisah-kisah wayang hingga ajaran-ajaran tentang kehidupan. Perlahan, Nyai Laras mulai melihat bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga bukanlah ancaman, melainkan tambahan yang bisa memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Ia pun memutuskan untuk membuka hatinya dan mempelajari lebih dalam tentang Islam. Salah satu cara Sunan Kalijaga berdakwah adalah melalui kesenian. Ia sering menggelar pertunjukan wayang kulit di alun-alun desa, di mana cerita-cerita epik dari Mahabharata dan Ramayana disisipkan dengan ajaran-ajaran moral Islam. Pendekatan Sunan Kalijaga yang menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam membuat banyak orang yang awalnya ragu, akhirnya menerima agama baru itu dengan sukarela. Desa-desa yang ia kunjungi pun berubah menjadi tempat-tempat yang lebih damai. Penuh dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, ketenangan yang Sunan Kalijaga bawa tidak hanya terasa dalam setiap kata dan gerak-geriknya, tetapi juga dalam perubahan nyata pada kehidupan masyarakat. Seiring waktu, nama Sunan Kalijaga semakin dikenal luas. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, kesabaran, dan cara dakwah yang mengutamakan hati dan pemahaman. Warisan ajarannya bertahan hingga berabad-abad, dan cerita tentang perjalanannya terus diceritakan, menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan rasa hormat, cinta, dan keikhlasan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.